Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Wah, jumpa lagi dengan Pak Ajis nih. Ya, kita udah setahun nggak bertemu ya. Dulu waktu kalian di kelas 2 itu belajar tiket dengan Pak Hafiz. Nah, sekarang di kelas 3 Bapak balik lagi untuk mengajar kalian tik ya. Tapi sayangnya kita nggak bisa bertemu langsung, jadi harus PJJ ya, jarak jauh ya, sekolahnya pelajaran jarak jauh ya, jadinya kita harus bisanya bertemunya secara virtual ya. Nah, untuk kali ini Pak Ajis nggak bisa zoom dulu nih ya, jadi bapak ngasihnya video dulu ya. Oke, baik, bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan pada baik-baik saja semua ya, sehat-sehat ya. Ya, oke, baik. Untuk di kelas 3 nanti ya, kita akan belajar lebih meningkat lagi dari kelas 2 ya. Di kelas 2 kalian belajar tentang program menggambar, yaitu program paint ya, masih ingat ya, membuat lingkaran, membuat kotak, menggambar bebas ya, mewarnai dengan pensil segala macam, elips, curve ya, itu ya. Nah, di kelas 3 kita akan belajar tentang mengolah kata. Wah, olah kata apa ya Pak Ajis ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Wah, hebat kalau ada yang tahu. Oke, baik. Yuk kita mulai saja belajar hari ini. Dengan sama-sama kita mulai membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, kita mulai saja. Yuk. Nah, pelajaran yang pertama ya di minggu ini, di hari ini, yaitu tentang mengenal program pengolah kata. Wah, ya, pengolah kata. Nah, kalau kemarin menggambar, sekarang mengolah kata. Apa itu? Yuk, cekidot. Kita lanjut. Apa itu pengolah kata ya? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu? Nah, yang sudah tahu, alhamdulillah. Yang belum tahu, yuk kita cari tahu. Gambar siapa itu ya? Anak ADM kan? Bukan ya? Oke, baik. Yuk kita lihat. Selanjutnya. Nah, pengolah kata yaitu aplikasi atau program komputer yang digunakan untuk produksi, termasuk penyusunan, penyuntingan, pemformatan, dan kadang pencetakan segala jenis bahan yang dapat dicetak. Aduh, kalau Pak Haji jadi kalian puyeng, yang ribet. Pak, yang gampang aja. Pengolah kata itu maksudnya apa? Program komputernya ngapain? Oke, kita cari. Set. Nah, ada gambar orang sedang ngapain itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Oke, pintar. Sedang ngetik, Pak. Kalau mengetik itu ngapain? Saat sedang mengetik atau membuat tulisan. Jadi program ini gunanya untuk mengetik atau membuat tulisan ya. Tulisan apa Pak? Macam-macam. Nanti kita akan bahas satu persatu, tapi kalian harus mengetahui dulu program yang digunakan itu apa ya. Tahu mengetik kan ya? Tahu dong. Mengetik itu menggunakan apa? Kelas 1 sudah diajarin, masih ada yang ingat? Keyboard Pak. Oke, keyboard ya. Nah, kalau di laptop itu nyatu ya, ini nyambung ya. Itu yang keyboard itu yang ada tulisan A, B, C, D, ada huruf-hurufnya, ada angka-angkanya, ada spasi ya, di kelas 1 dan di kelas 2 juga sudah diajarin ya. Sekarang tinggal menggunakannya bagaimana ya. Oke, baik. Itu ya. Jadi pengolah kata itu program untuk membuat tulisan. Tulisannya apa Pak? Ya, nanti kita bahas satu persatu ya. Terus apa programnya? Banyak programnya ya. Yang paling umum adalah ini, Microsoft Word ya. Microsoft Word, ada Notepad. Bapak kasih contoh nih 2 aja, karena program untuk pengolahan kata itu banyak. Di handphone itu ada
Open Office, ada Office Suite ya, macam-macam. Di handphone aja bisa buat mengetik ya. WA juga kan bisa untuk mengetik ya, tapi untuk chat itu untuk ngobrol. Tapi kalau untuk membuat tulisan banyak, kita menggunakannya ini ya. Baik. Oke, ini yang umum, Microsoft Word, Notepad, ada Open Office ya, macam-macam ya. Oke, nanti kita bisa cari sendiri di internet, banyak kok ngejelasinnya. Nah, ya. Jadi programnya apa saja banyak ya, tapi yang paling umum nih, yang paling atas nih, Microsoft Word ya, banyak yang digunakan oleh apa banyak orang, banyak umum ya. Oke, baik, lanjut. Terus kegunaannya untuk apa, Pak? Oke, yang pertama untuk membuat sebuah dokumen ya. Sebuah dokumen itu yang tadi ya, untuk menulis, untuk sebuah dokumen tuh untuk membuat cerita, untuk membuat novel, untuk membuat laporan ya, itu sebuah dokumen. Untuk menyunting dan melakukan performatan pada dokumen, jadi nanti tulisan yang sudah kamu buat misalnya ingin dirubah, itu bisa ya diedit kembali ya sebelumnya. Oke, untuk mencetak dokumen, wah, mencetak dokumen maksudnya gimana, Pak? Setelah kalian ketik ya, kemudian baru di print, ini salah satu fungsinya ya. Tapi nanti kalau untuk alat cetaknya sudah tahu ya, apa? Masih ingat untuk mencetak dokumen alatnya? Printer namanya ya. Oke, apalagi sih, Pak? Fungsinya tuh membuat cover, membuat cover. Ya, bisa kita membuat cover ya, cover buku ya, atau poster, atau himbauan-himbauan, atau gambar-gambar, itu bisa ya menggunakan Microsoft Word ya. Tapi kan di Paint bisa juga, Pak, membuat gambar, bisa di Word juga bisa membuat gambar ya. Nah, ini fungsinya untuk membuat cover ya. Cover tuh halaman depan di buku ya. Kalau punya buku ada halaman depannya, nah itu bisa membuat cover seperti itu ya. Memberikan hiasan atau bingkai pada sebuah dokumen ya, tulisannya ada di tengah, kemudian di pinggirnya ada hiasan-hiasan, ada bunga-bunganya. Nah, nanti kita pelajari itu ya. Mengarsipkan sebuah tulisan, ini mengarsipkan itu maksudnya tulisan-tulisan kita disimpan ya. Jadi bisa buat kenang-kenangan, wah kita dulu pernah menulis ini nih gitu ya, mengarsipkan sebuah tulisan. Oke, jadi dokumennya atau tulisannya tersimpan dengan baik dan lain sebagainya, dan masih banyak lagi ya, nanti kita pelajari ya. Oke, baik. Nah, di kelas 3 ini yang nanti akan kita pelajari yaitu namanya Microsoft Word ya. Ini lambang ikonnya seperti ini, tapi bentuknya macam-macam ya. Ada yang bentuknya bulat, ada yang tapi dominannya ada warna biru, dan paling ciri khas yang paling kelihatan adalah huruf W. W ini itu mewakili dari kata word, depannya W nih, depannya W, makanya di sini ikonnya atau gambarnya atau lambangnya itu, programnya ciri khasnya ada huruf W ya. Paham ya sampai sini ya? Jadi nanti selama kelas 3 ini yang akan kita pelajari yaitu tentang Microsoft Word. Kita akan banyak menulis, kita akan banyak membuat tulisan ya. Kita akan pelajari satu persatu bagaimana cara menulis yang baik, membuat tulisannya menjadi rapi segala macam. Nanti kita akan pelajari di kelas 3 ini. Sampai sini mudah-mudahan kalian paham ya. Paham dong, orang gampang kok. Oke, baik. Yuk, kita lanjut. Nah, Bapak akan kasih contoh ya, program Microsoft Word yang ada di laptop Pak Ajis ya. Nah, ini lihat tuh lambangnya W ya, lambangnya W. Nah ya, ini baik, ini Bapak offin dulu PowerPoint-nya. Oke, kita kecilin. Nah, ini ya lambangnya W, tuh lihat, Pak, ini juga W, Pak, ini juga W, ini juga W, ini juga W ya. Nah, W ini itu udah ada tulisannya di dalam. Jadi Bapak pernah ngetik, kemudian ini ada tulisannya di dalam ya. Terus mana apa yang dibuka? Kalau yang kosong tulisannya, yang hurufnya besar semua, W-nya besar semua ya, nggak ada kertas di belakangnya ya, tulisannya Microsoft Word ya. Nah,
Microsoft Word yang Bapak pakai, yang nanti kan kita pelajari itu Microsoft Word 2010. Wah Pak, saya udah paling update, terbaru Microsoft Word-nya. Nggak apa-apa, ya. Tampilannya memang agak beda, tapi fungsinya hampir sama semua. Langkah-langkahnya pun juga hampir sama semua, ya. Yuk, kita lihat tampilannya seperti apa Microsoft Word 2010 ini, ya. Nah, ini tampilannya. Oke, yuk. Nah, ini tampilannya, ya. Bapak pakai tema warna hitam, ya. Bapak senang warna hitam. Nah, oke, ini tampilannya seperti ini. Pak, kok tadi tampilannya beda? Berarti Microsoft Word-nya paling update, ya. Kok ada yang beda-beda Pak Microsoft Word-nya? Kenapa itu? Nah, sama aja kayak kalian bermain game, ya. Nah, misalnya Mobile Legends, siapa yang suka main Mobile Legends? Siapa yang suka main Free Fire, ya? Siapa yang suka main PUBG, ya? Ada versi-versinya, ya, diupdate terus setiap saat, ya. Jadi menjadi lebih baik dari terus yang sebelumnya tidak baik Pak, baik juga, sama saja sebenarnya, hanya ada beberapa fitur tambahan yang ditambahkan di Microsoft Word yang paling terbaru, ya. Nah, yang terus nanti kita belajarnya gimana Pak, ya. Tetap fungsi umumnya sama, langkah-langkahnya pun juga sama, kalaupun ada perbedaan sedikit, ya, sedikit sekali, ya, nanti ditemani oleh bunda kalian. Oke, baik, ini tampilan yang ada di Microsoft Word-nya, ya. Macam-macam ini, pusing yang lihatnya, ya. Sama kayak Paint, ya. Paint juga ada seperti ininya, ya. Oke, ada tab-tabnya, ya. Baik, sampai sini mudah-mudahan kalian bisa memahami materi pertama ini. Sangat mudah, ya, sangat mudah sekali, karena tik itu sebenarnya praktek, ya. Jadi ini Pak Ajis juga agak-agak bingung nih ngajarinnya seperti apa, ya. Seharusnya bisa langsung lihat, langsung Bapak kasih contoh gitu, ya. Ini karena jarak jauh gitu kan, jadi ya agak-agak, tapi kita usahakan untuk kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Pak, terus gimana yang tidak punya laptop, cuma punya HP doang Pak, gitu, ya. Nggak apa-apa, ya, tetap ikuti pelajarannya, tapi tetap kalau praktek gimana, ya nggak apa-apa. Bapak nggak maksa kalian untuk tiba-tiba harus beli laptop untuk gara-gara detik gitu, ya, harus beli laptop, nggak usah, ya. Nah, lain waktu misalnya ke rumah saudara atau ke rumah uh, teman kalian gitu, ya. Oh, ada laptop, boleh tuh dipelajarin. Coba dong, aku mau pinjem dong laptopnya, aku diajarin nih gitu, ya. Nah, itu boleh, ya. Jadi jangan dipaksakan, ya. Jangan dipaksakan. Oke? Paham ya anak-anak, ya? Baik. Anak-anakku sekalian, terima kasih buat perhatiannya, ya. Sudah mengikuti pelajaran Pak Ajis hari ini, hari pertama. Ada tugas nggak? Nggak ada, nggak usah pakai tugas dulu hari ini, ya. Minggu depan kita akan ketemu lagi dengan menggunakan Zoom, ya, jadi live langsung, ya. Jadi tidak dengan video, ya. Oke, baik, terima kasih buat anak-anak sekali lagi sudah memperhatikan, mudah-mudahan bisa dipahami dan dipraktekkan nanti, ya. Jadi selama kelas 3 ini nanti kita akan pelajari Microsoft Word, ya. Terus Bapak pesan satu lagi, tidak bosan-bosannya untuk selalu menjaga kesehatan. Kalau keluar pakai masker, selalu rajin menggunakan cuci tangan, sabun atau sanitizer, ya. Makan makanan yang sehat, rajin olahraga biar kalian tetap sehat dan virus-virus tidak bisa masuk ke tubuh kalian. Terima kasih juga buat ayah bunda yang sudah menemani anak-anaknya hari ini. Terima kasih sekali lagi. Mohon bantuannya untuk bisa menyampaikan ini. Kalaupun nanti kurang paham bisa diulang-ulang videonya. Kalaupun masih ada yang mau ditanyakan bisa japri langsung ke saya, ya. Baik. Terima kasih. Sekian dulu dari Pak Ajis. Sampai jumpa di minggu depan, ya. Kita live langsung, ya, dengan kalian biar Pak Ajis bisa ngeliat, bisa kita bercanda, ya. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sehat-sehat, ya.